نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah salat subuh Masjid Baitul Faidin yang dirahmati Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan pemuda, alhamdulillah kita masih diberi nikmat yang sangat besar oleh Allah, baik itu kesehatan, Islam, dan nikmat iman. Mari kita lanjutkan kajian kita. Semoga niat belajar kita ini akan dicatat oleh Allah selama kita hidup di dunia, ya, dan kelak ini akan mendapatkan balasan atau memperbaiki kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita oleh Allah ini digolongkan sebagai hambanya yang baik, hambanya yang beriman, hambanya yang berusaha menjalankan Islam dengan sebenar-benarnya, sebaik-baiknya, dan bukan digolongkan sebagai hamba yang lalai terhadap agamanya. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi kita di sini sama-sama belajar, makanya judul kajian kita ini pembacaan terhadap tafsir Ibnu Katsir. Kita masuk ke surat Al-Baqarah ayat 120 dan insyaallah 121, dua ayat insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Ayat 120. Walan tarda, ya, tidak akan pernah, di sini pakai lan. Kalau lan ini sifatnya permanen, abadan. Walan tarda, ya, tidak akan ridho, tidak akan senang kepadamu siapa itu al yahudu walan nasara, orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani, hatta tattabi'a millatahum, sampai kamu itu mengikuti millatahum. Millah ini nanti bermacam-macam, ada agamanya, ada kebiasaannya, adat istiadat, budaya dan sebagainya. Qul inna hudallahi huwal huda, katakanlah sesungguhnya hudallah, petunjuk dari Allah itu, huwal huda, adalah sebenar-benar dan sebaik-baik petunjuk. Wala ini taba'ata ahwa'ahum, dan jika ittaba'ta, kamu mengikuti ahwa'ahum, kemauan mereka, ba'dalladzi ja'aka minal ilmi, setelah datang kepadamu pengetahuan dari Allah, seperti itu, malaka min waliyyi wala nasir, maka Allah tidak akan menjadi
pelindung dan juga tidak akan menjadi penolongmu. Ya. Alladzina atainahumul kitab, adapun orang-orang yang ya, kepada mereka itu didatangkan kitab, yatlunahu haqqa tilawatih, mereka itu membaca kitab dengan sebenar-benar bacaan, dengan sebenarnya. Ulaika yu'minuna bih, mereka itu adalah orang-orang yang beriman. Ya. Wa may yakfur bihi, ya. Jadi ulaika yu'minuna bih, mereka itu adalah orang-orang yang beriman kepadanya. Kepada apa tadi? Atainahumul kitab, itu Alkitab. Kitab sini sekali lagi ya, kalau Yahudi itu Taurat, Nasrani itu Injil, udah zaman dahulu ya. Wa may yakfur bihi, akan tapi barang siapa yang mengingkarinya, faulaika humul khosirun, mereka itu adalah orang-orang yang rugi. Nah, Bapak-Ibu sekalian, tadi di surat Al-Baqarah 120 itu Allah mengingatkan kita untuk tidak mengikuti millah, ajaran, jalan, atau ya the way of life lah, kata orang seberang, the way of life atau pedoman hidup atau jalan torik dan sebagainya dari orang-orang Yahudi ataupun Nasrani. Karena apa? Cukuplah apa yang diberikan Allah kepada kita melalui Nabi Muhammad, yaitu firman-firman dalam Al-Quran itu sebagai apa? Sebenar-benar petunjuk. Nah, ini ada hal menarik kalau kita kaji dari segi formal ayat ini. Kenapa kok ada wala ini taba'ata ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilmik. Jadi kalau kita mengikuti ini secara globalnya, kalau kita mengikuti hal-hal lain di luar apa yang sudah diberikan Allah kepada kita sebagaimana terdapat di dalam Al-Quran, ya, maka Allah itu tidak akan menjadi pelindung dan penolong bagi kita. Nah, ini dia. Jadi kita ini sudah diberikan Al-Quran, tapi kalau kita mengabaikan Al-Quran, maka Allah tidak akan menjadi penolong kita dan juga tidak akan menjadi pelindung kita. Artian fondasi kita itu adalah Al-Quran. Kalau kita sudah tercerabut dari Al-Quran, maka siap-siap kita ini akan menjadi ya manusia atau ciptaan yang, mohon maaf, tidak karu-karuan, tidak punya pedoman. Nah, di ayat 121 dipertegas lagi, orang yang mengabaikan Al-Quran itu adalah termasuk orang-orang yang akan khosirun, merugi, ya. Kalau dia beriman kepada Al-Quran, membaca Al-Quran dengan baik, memahaminya dan mengimaninya, maka itu termasuk orang yang haqqa tilawatih, ulaika yu'minuna bih, mereka beriman padanya, maka itu termasuk orang yang beruntung tentunya. Karena apa? Jika sebaliknya wa may yakfur, nah ini dia, kalau atau barang siapa yang kafir, ingkar, faulaika humul khosirun, orang-orang yang rugi. Jadi di sini ini terselip apa? Peringatan yang cukup keras kepada hamba-hamba Allah, ya, agar apa? Kembali kepada pedoman yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali, apalagi sekarang ini kan situasi dunia itu kan tidak menentu sebetulnya, ya. Kayak disebut great disruption, kata orang seberang itu, ya, dentuman keras, perubahan yang cukup keras, perubahan yang cukup dahsyat, dunia menjadi tidak menentu. Nah, di dalam ketidakmenentuan itulah banyak orang-orang yang lepas dari pedomannya. Mohon maaf ya, kurang iman. Nah, dia karena miskin, dia
terjatuh ke dalam maksiat. Kalau orang untuk memenuhi nafkah, dia melakukan maksiat. Nah, itu tercerabut sudah dari pedomannya. Padahal jelas-jelas misalnya tidak boleh melakukan kemaksiatan, ya. Banyak sekarang lapangan kerja susah ya misalnya. Nah, sebagian orang yang lemah iman ini misalnya tercerabut dari pedomannya dan dia mulai melakukan kegiatan-kegiatan atau perilaku yang maksiat. Nah, ini kondisi manusia yang tercerabut dari pedomannya. Nah, ini banyak dijelaskan di surat Al-Baqarah ayat 120 dan 121. Meskipun awalnya itu mengingatkan manusia bahwa yang namanya Yahudi dan Nasrani itu tidak akan pernah senang kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut Ibnu Katsir, qala Ibnu Jarir yakni biqaulihi jalla tanauh. Jadi Ibnu Jarir berkata ya, terkait dengan ayat pada surah Al-Baqarah 120 ini, jalla tanauh, segala keagungan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalimat walan tardo tadi itu dan seterusnya, walaisatil yahudu ya Muhammad, ya, tidaklah orang-orang Yahudi itu wahai Muhammad, walan nasara, dan orang-orang Nasrani itu juga, biradiyatin angka abadan, ya, ini kata Ibnu Jarir, tidak akan pernah senang kepadamu abadan, selamanya. Fada' talaba ma yurdihim wa yuwafiquhum wa aqbil ala talabi ridallahi fi du'aihim. Fada', maka tinggalkanlah atau tidak usahlah, talaba ma yurdihim, berusaha tidak usah mengusahakan agar mereka itu senang kepadamu, wa yuwafiquhum, atau bersepakat atau melakukan mufakat apapun dengan mereka. Wa aqbil ala talabi ridallah, maka sekarang yang harus kamu usahakan ada fokuslah, ibaratnya waqbil ini hadapkanlah atau fokuslah ala talabi ridallah, untuk berusaha mendapatkan keridhaan Allah. Fi du'aihim ila ma ba'atsakallahu bihi minal haqq, karena kamu telah menyeru mereka itu kepada kebenaran yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini konteksnya pada masa Nabi Muhammad, ya. Jadi seolah-olah, jadi ayat ini Allah itu mengatakan kepada Muhammad, udah hentikanlah, tidak usah mencari cara agar mereka senang kepadamu, karena mereka tuh selamanya tidak akan pernah senang, gitu ya. Itu kalau tafsirnya, ya. Maka yang penting harus kita lakukan adalah fokus aja kepada Allah. Sama dengan kita di dunia ini tidak mungkin bisa menyenangi, memberi rasa senang kepada semua orang. Kalau kita ini berfokus menyenangkan orang lain, akhirnya kita lupa kepada diri kita. Oleh karena itu dalam kehidupan dunia ini, usahalah sebisa mungkin menyenangi orang, tapi jangan lupa fokus kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah itu ridho kepada kita, Allah senang kepada kita. Lakukanlah aktivitas-aktivitas yang diridhoi Allah, bahkan kalau bisa yang tidak diketahui oleh manusia, ya. Nah, ini saya sering mengatakan kepada kita semua, Sabtu Minggu libur, udah. Ada mungkin di antara kita nih yang diam-diam mempelajari Quran sendiri di rumah, gitu ya, mempelajari hadis dengan maksud untuk memperbaiki keislamannya. Itu luar biasa, itu luar biasa. Itu namanya tadi tuh wa aqbil ala talabi ridallah. Nah, dia kan merasa Allah ini sudah membuat CCTV di segala penjuru. Kalau Sabtu Minggu libur nih, nggak ada yang bisa dikerjakan, nggak ada hal-hal positif yang dikerjakan, wah rugi. Jadi mulailah di antara kita itu ngambil Quran, berwudu, sholat tatawu, baca hadis. Nah, Bapak-Ibu sekalian,
Jadi itu untuk fokus mendapatkan ridha Allah, ya. Wa qauluhu ta'ala, adapun firman Allah tadi, kul inna hudallahi huwal huda, sesungguhnya petunjuk dari Allah itu adalah sebenar-benar petunjuk. Di sebenar-benar petunjuk yang bisa jadikan pedoman hidup dalam kehidupan dunia maupun di akhirat, maksudnya sebagai bekal untuk kehidupan akhirat. Inna hudallahi huwal huda, padahal petunjuk Allah itu tumpah di dalam Al-Quran. Nah, bagaimana kita mungkin mengabaikan Al-Quran? Itulah kemudian makanya beriman kepada kitab Allah itu termasuk salah satu rukun iman. Jadi maksudnya itu kepada firman Allah kita mempercayai, dan bukan hanya mempercayai karena itu petunjuk, pedoman hidup, maka kita harus benar-benar mengetahui dan berusaha untuk memahami. Ini Allah sampai berfirman nih, kul inna hudallahi huwal huda, ya. Kalau di tafsir ini kul ya Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, inna hudallahi alladzi ba'asani bihi huwal huda. Jadi Muhammad tuh, Nabi Muhammad suruh ngomong ke orang-orang itu oleh Allah. Gimana kalau cara ngomongnya? Sesungguhnya petunjuk Allah yang diturunkan kepadaku adalah sebenar-benar petunjuk. Huwaddinul mustaqim, itu merupakan agama yang lurus. As-sahihul kamilus syamil, agama yang lurus, yang benar, yang sempurna dan komprehensif. Jadi dari petunjuk yang tadinya Al-Quran, firman-firman, berisi firman-firman Allah itu, maka dia menjadi fondasi bagi tegaknya sebuah agama yang bernama Al-Islam. Nah, jadi kalau kita mengabaikan fondasi tadi, ya, padahal Allah jelas mengatakan bahwa itu inna hudallahi huwal huda, maka itu sama dengan kita merobohkan Islam itu sendiri. Nah, gitu ya. Jadi robohnya Islam itu bisa dua, pada masing-masing pribadi, pada masyarakat. Masing-masing pribadi apa? Tidak ada lagi yang punya Quran, tidak ada lagi yang membaca Quran, tidak ada lagi yang berusaha memahami Quran. Itu roboh Quran di dalam diri kita. Sudah nggak ada Quran itu. Islam pun juga sebenarnya sudah roboh. Loh, bagaimana kalau yang sholat Ustadz? Ya, itu hanya usaha, mudah-mudahan Allah memberi ridho dan beri petunjuk. Tapi usaha kita sudah jelas-jelas. Kul inna hudallahi huwal huda. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang ini kelihatannya kayak sepele, tapi ternyata dahsyat. Jadi kebiasaan kita dari muda dulu mengabaikan Al-Quran, seolah-olah tidak ada waktu bagi Quran. Seluruh waktu kita serahkan kepada dunia. Itu luar biasa, kita sudah sebenarnya sudah hampir roboh Islam itu di dalam diri kita. Udah roboh. Ya, kalau nampaknya ya nampak penampakan aja kayak kita muslim aja, tapi sebetulnya udah keropos. Gitu. Jadi sekali lagi kehancuran Islam itu dua, di tingkat pribadi dan kedua di tingkat masyarakat. Tingkat pribadi tadi ya sudah cerahkan, tingkat masyarakat udah di masyarakat tuh kemaksiatan udah semakin merajalela. Kenapa? Cahaya Quran sudah nggak ada lagi gitu. Masjid-masjid sepi dari Quran, ya, sepi dari kajian, ya. Saya pernah mengatakan jumlah penyampai itu jauh tidak seimbang dibanding jumlah masjid yang ada. Ini kan sangat sayang, sangat disayangkan. Misalnya masjidnya 1000, yang mengadakan kajian seperti ini paling nggak sampai 100 misalnya. Itu kan berbanding jauh. Nah, itu udah tanda-tanda itu, hanya nunggu berapa dekade itu, maka habis, ya gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, bersyukurlah kita di masyarakat yang masih ada tokoh-tokoh takmir-takmir masjid, pengurus-pengurus masjid itu yang mau mengadakan seperti ini. Karena kalau enggak, dunia itu udah makin enggak karu-karuan. Dunia itu.
Jadi keseimbangan dunia sekarang ini itu kontribusi besar bagi orang-orang yang menyebut nama Allah, memanggil nama Allah, membaca Quran, bertasbih, bertahlil, bertahmid, bertakbir. Itu berkontribusi bagi keseimbangan dunia. Wah, bagaimana ngukurnya Ustadz? Sudah, jangan diukur pakai teori geografi, tidak ketemu. Kalau ingin ngukur itu, masuk dulu ke dalam Al-Quran, baru nanti akan ketemu. Saya juga kalau tanya pakai teori geografi apa, nggak ada, nggak tahu. Masuk dulu ke dalam Al-Quran. Dunia ini seimbang karena ada orang-orang yang masih bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil, mengkaji Quran. Nah, kalau kelak sudah tidak ada lagi yang seperti itu, siap-siap sudah hancur dunia itu. Nah, itu tadi analoginya tadi seperti itu. Ya, karena Quran ini adalah sebenar-benar petunjuk, dia menjadi pedoman, fondasi, maka dari Quran itu lahir yang namanya agama dan masyarakat yang disebut sebagai masyarakat dan agama Islam, masyarakat Muslim. Maka tidak mungkin dong fondasi tadi itu ditinggal atau dirobohkan. Kalau itu sudah roboh, sudah roboh semuanya. Nah ya, Bapak sekalian, jadi petunjuk tadi itu sekali lagi huwaddinul mustaqim, ya, menjadi agama yang lurus, ya, as-sahihul kamilus syamil, jadi agama yang benar, yang sempurna dan komprehensif, ya. Pada potongan ayat berikutnya, wala ini taba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilmi, dan seterusnya itu fihi tahdidun wa wa'idun syadidun lil ummati anittiba'i taraikil yahudi wan nasara. Di dalamnya itu terkandung apa? Peringatan dan ancaman yang keras kepada umat. Di sini umat maksudnya umat Nabi Muhammad, ya, anittiba'i taraikil yahudi wan nasara, bagi mereka itu yang mengikuti jalan-jalan atau kebiasaan, termasuk di sini millah itu diartikan sebagai toroik. Toroik itu ya the way of life lah, jalan-jalan kebiasaan seperti itu, Yahudi dan Nasrani. Ba'da ma'alimu minal Qur'ani was sunnah. Nah, ini dia lagi-lagi setelah Allah itu menurunkan Al-Quran dan kemudian Al-Quran itu diinternalisasi dalam profil pribadi Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad itu punya sunnah-sunnah, itu yang harus diikuti. Tapi bagi orang-orang yang mengikuti way of life, pedoman-pedoman di luar itu, ya, ini tafsirnya sampai mengatakan iya dzambillahi min dzalik, sama dengan naudzubillahi min dzalik. Ini fa innal khitaba ama rasul wal amra li ummati. Sebetulnya khitabnya ayat ini kepada Rasul, tapi kemudian itu menjadi perintah kepada umatnya. Jadi yang perlu kita ikuti itu, yang wajib kita ikuti apa? Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul, ya. 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 Yang kita lakukan tiap hari itu sebisa mungkin merupakan derivasi dari sunnah-sunnah Rasul, dari nilai-nilai Quran dan sunnah-sunnah Rasul. Gitu ya. Bukan tidak ada dasar, ataupun dasarnya itu diambilin dari sunnah-sunnah orang sebelumnya. Ya. Insya Allah kita termasuk umat Islam yang masih terjaga, mudah-mudahan, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau masuk ke pesta-pesta, hati-hati ya, pesta ya. Nah, itu pesta, kalau saya rasa entah kenapa ya, ini mungkin keceplosan aja nih. Soalnya sering di YouTube itu, mohon maaf lah, mungkin bukan jemaah sini lah, udah berjilbab gitu rapi-rapi, tapi kok joget-joget gitu. Nah, itu kan sayang itu sudah termasuk ngikutin toroikil, ya, ghairil Islam. Kan sayang sekali, udah rapi-rapi bagus gitu jilbabnya, wah naik ke panggung jogetnya sama dengan joget penyanyi dangdut itu. Hanya bedanya penyanyi dangdut tuh nggak pakai jilbab, dia berjilbab, tapi jogetnya mirip. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu sekalian, ya.
tidak usah seperti itu ya. Nah ini alhamdulillah kita hikmahnya mengikuti kajian pagi ini surah Al-Baqarah ini. Jangan ikut-ikutan ibu-ibu, jangan, tidak usah. Kalau ibu-ibu di situ yang ngadakan pesta tuh ada space waktu untuk baca sholawat, nah, sambil duduk, bagus, silakan duduk aja, tidak apa-apa. Tapi dilatih ya, yang suka baca sholawat dilatih suaranya, supaya apa? Ketika baca sholawat orang tuh langsung ingat ke profil Nabi Muhammad. Lagunya juga ibu-ibu yang baca sholawat tuh pengaruhnya besar itu. Tapi suara dan nadanya harus dilatih. Banyak sekarang. Jangan yang ya dilatih kan, harus lebih baik tiap harinya. Nah gitu ya. Itu toro iki yang tadi itu ya, joget-joget itu salah satu dari toro iki ghairil muslim, ghairil Islam. Ya. Ya. Wa qad istadalla katsirun minal fuqaha ya. Jadi telah menentukan atau sepakat kebanyakan fuqaha itu ya, hatta tattabi amilatahum itu mengikutin. Jadi di sini ada kata-kata fa'ala hada la yatawarasul muslimuna wal kuffar wa kullu minhum yarithu qarinahu sawa'un kana min ahli dinihi amla. Jadi kalau orang muslim itu tidak usah bertukar adat istiadat, tidak usah bertukar kebiasaan, maksudnya ngikutin. Tapi kalau orang-orang kafir, antar ke kafir, antar muslim silakan ya. Tapi kalau kita jangan, Bapak sekalian. Jelaslah joget-joget itu bukan dari anu lah itu, nggak ada lah itu joget-joget itu, bukan dari Islam lah itu. Ya, nggak usah. Di Arab sendiri itu banyak juga yang joget-joget tuh. Nah, jadi kan karena apa, globalisasi informasi ini, maka kan bisa dijadiin contoh ini. Karena globalisasi informasi kita terakses seperti itu, sekarang kan mudah, Facebook, WA, YouTube, maka kita bisa mengidentifikasi itu sebagai salah satu itu tadi ya, toro'iki ghairil Islam, dan oleh karena itu la yatawarasul muslimuna wal kuffar ya. Kita ini jangan ikut-ikutan. Ada pertanyaan, Ustaz, bagaimana ulang tahun itu, Ustaz? Nah, ulang tahun ya, kalau kita udah nggak bisa menghapus itu, dimodif aja ulang tahunnya ya. Apa ulang tahunnya? Yang ulang tahun tuh suruh baca 3 ayat, 3 surat hafalannya, apa namanya, dimodif, tidak apa-apa. Tapi saya enggak juga lah pakai ngikutin nyanyi-nyanyi, kebanyakan nyanyinya ya. Nah, kita nggak tahu itu dari mana. Karena sejak masa Nabi tidak ada seperti itu, para sahabat juga nggak ada. Nah, kalau sekarang udah susah banget untuk meninggalkan itu, dimodif ya. Mulai pertama baca Al-Fatihah gitu ya, baru berdoa, nah gitu, sampaikan ke hadirin yang hadir. Ini anak saya udah masuk usia sekian, mohon doanya kita semua, baca doa baru makan-makan gitu, itu tidak apa-apa, dimodif aja. Tapi kan macam-macam sekarang. Waduh, Bapak Ibu sekalian, lihatlah di YouTube itu bagaimana orang merayakan hari ulang tahun padahal dia muslim, tetapi mohon maaf tidak menunjukkan keislamannya, nggak ada di situ. Naudzubillah min dzalik, naudzubillah. Ada yang bukan muhrimnya itu juga macam-macam Bapak Ibu ya. Ini juga hati-hati aja. Kemudian wa qauluhu ta'ala alladzina atainahum, coba tadi kulina hudallahi wal huda sudah, wala ini tabata awahum sudah ya. Nah, jadi kalau kita
ngikutin sesuatu yang tidak kita ketahui atau bahkan kita tahu itu bukan berasal dari sunnah Nabi, kebiasaan-kebiasaan dalam hidup ini, kadang-kadang kita nih banyak bocornya. Kalau urusan ibadah beda dikit, oh bid'ah. Tapi perilaku hidup kadang kita bocor. Jelas-jelas itu bukan dari Islam. Kita masih ngikutin. Nah, kalau sudah seperti itu Bapak Ibu sekalian, ini di terakhir ayat 120 ini ya. Malaka minallahi mi waliyyi wala nasir. Maka Allah itu tidak akan menjadi pelindung dan penolong kita. Ya. Itu tadi contoh kecil Bapak Ibu sekalian, yang contoh besar banyak. Pesta minuman keras, pesta narkoba, pesta makanan haram, ya. Bahkan bukan hanya pesta itu, tapi pesta-pesta yang lain. Maka kalau kita sudah masuk ke seperti itu, maka kata Allah, malaka minallahi mi waliyyi wala nasir. Allah tidak akan lagi menjadi pelindung dan penolong bagi kamu, ya. Nah, Bapak Ibu, itu di 120, ya. Mari kita lanjutkan 121. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati, ya. Ya. Orang-orang yang ya, didatangkan kepada mereka tuh kitab, ya. Kemudian mereka itu membacanya, ya, dengan bacaan yang benar. Yatlunahu haqqa tilawati. Di sini itu ditafsirkan apa sebetulnya bacaan yang benar itu. Membaca Al-Quran yang benar, membaca firman Allah yang benar itu bagaimana? Abdul Razzaq berkata, dari Ma'mar, dari Qatadah, humul yahudu wan nasoro. Ini terjadi perbedaan pendapat, ya. Mereka itu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Wa huwa qaulu Abdurrahman bin Zaid bin Aslam wa ikhtarahu Ibnu Jarir, diperkuat oleh Ibnu Jarir. Tetapi ada yang mengatakan wa qala Sa'id an Qatadah, Sa'id dari Qatadah berkata, hum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi mereka yang diberi Alkitab itu, ya, itu pertama ada yang berpendapat mereka itu adalah orang-orang Yahudi Nasrani, artinya Yahudi dan Nasrani yang benar gitu, kira-kira pada masanya mereka membaca Al-Quran dengan membaca kitabnya dengan bacaan yang benar. Tetapi kemudian ada pendapat hum ashabu Rasulillah, mereka itu adalah sahabat Nabi, sahabat yang dimaksud di ayat itu. Tapi tidak apa-apa, ya. Apakah yang jelas ini intinya, pentingnya ayat ini adalah kalau kita sudah diberi petunjuk, maka pelajarilah petunjuk itu, hayati petunjuk itu, ya. Sebagaimana dulu sebagian orang Yahudi dan Nasrani itu ada yang benar gitu, sebagai pengikut Musa dan sebagai pengikut Isa. Sebagaimana juga sahabat Nabi pada masa Nabi Muhammad SAW, mereka membaca Al-Quran dengan benar. Ya. Ibnu Hatim berkata, hadatsana Abi hadatsana Ibrahim ibnu Musa wa Abdullah ibnu Imran al-Asbahani, ya. Qala hadatsana Yahya bin Yaman, berkata kepada kami Yahya bin Yaman, hadatsana Usamah bin Zaid an abihi an Umar bin al-Khattab, dari Umar bin Khattab. Jadi yatlunahu haqqa tilawatih tadi itu, ya. Idza marra bi dzikril jannati sa'alallahul jannah, sa'alallahul jannah. Jadi orang-orang yang dimaksud yatlunahu haqqa tilawati tadi itu, membaca dengan baca benar itu, ini kata Umar bin Khattab, ya. Kalau dia itu berzikir atau membaca Quran ketemu dengan ayat-ayat tentang surga, sa'alallahul jannah, maka orang yang membaca tadi itu memohon kepada Allah untuk agar kelak dimasukkan ke dalam surga. Wa idza marra bi dzikrin nari, tapi kalau misalnya ketemu dengan ayat-ayat tentang neraka, ta'awwadza billahi minan nar, maka orang-orang ini tadi yang baca Quran ini berlindung kepada Allah dari neraka. Jadi ini salah satu tafsir yatlunahu haqqa tilawati itu tadi seperti itu.
Misalnya Bapak Ibu ngaji, kok ia ketemu dengan ayat-ayat yang menceritakan tentang surga dan penduduk-penduduk surga, maka otomatis Bapak Ibu kita sekalian ini memohon kepada Allah, ya Allah, semoga kiranya kelak ditolong oleh Engkau untuk dimasukkan ke surga. Tapi ketika kita baca Quran, kok kebetulan yang kita baca itu tentang siksa neraka, penduduk-penduduk neraka, ya, maka kita mohon pada Allah agar dijauhi dari neraka. Nah, kalau kita seperti itu, maka insya Allah itu termasuk kita itu yatlunahu haqqa tilawati. Jadi orang-orang yang membaca dengan bacaan yang benar atau membaca secara benar, ya. Nanti kalau Bapak Ibu sekalian kalau baca di rumah itu seperti itu ya, ketemu ayat-ayat tentang nikmat Allah, tentang siksaan Allah, itu mewarnai hati dan perasaan kita. Nah, disarankan di situ ya berlindung kepada Allah kalau takut. Kalau kita menyukai misalnya gambaran tentang penduduk tentang ahli surga, maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak akan, itu makom itu Bapak Ibu sekalian tidak akan hadir kalau kita tidak bersahabat dengan Al-Quran. Makom-makom seperti itu tuh makom tuh. Perasaan hati seperti tadi itu termasuk makom atau ahwalnya hati, ya. Misalnya enggak disengaja, tadi yang biasa aja pas baca Quran entah kenapa meneteskan air mata, itu ahwalnya keluar Bapak Ibu sekalian. Entah kenapa gitu kok tiba-tiba setelah baca satu ayat tuh langsung bersujud gitu. Itu subhanallah itu ya, disyukurilah. Nah gitu. Kalau sudah hatam berkali-kali tidak setetes air mata pun jatuh, wah itu Bapak Ibu sekalian memohonlah pada Allah agar diberi petunjuk. Sebulan hatam 3 kali tapi tidak satu tetes pun air mata yang turun, itu perlu dievaluasi lah. Siapa yang bisa mengevaluasi? Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepada Allah, ya. Tidak sedikit pun mewarnai hati padahal sudah khatam berkali-kali. Itu seperti ada yang salah gitu. Ya mungkin makanan yang masuk terlalu banyak, makanan haram. Jadi hati kita keras. Itu ya Bapak sekalian ya. Nah, itu masuk dalam pembahasan apa tadi? Yatlunahu haqqa tilawati. Ya. Ibnu Mas'ud berkata, Abul Aliyah waqala Abul Aliyah berkata, qala Ibnu Mas'ud, Abul Aliyah itu mengatakan, Ibnu Mas'ud berkata, waladhi nafsi biyadih, ya, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya, inna haqqa tilawatihi ayyuhilla halalahu wa yuharrima haramahu. Jadi haqqa tilawatih tadi itu orang-orang yang menghalalkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah di dalam Al-Quran, wa yuharrima haramahu, dan mengharamkan apa yang telah diharamkan di dalam Al-Quran, wa yaqra'ahu kama anzalallah, ya. Dan mereka itu membaca Al-Quran sebagaimana yang diturunkan Allah. Artinya apa? Wala yuharrifal kalima amma wadhi'ih, mereka tidak merubah kalimat itu dari tempatnya. Wala yata'awwala minhu syai'an ala ghairi ta'wilih, ini bisa diartikan tidak mentakwilkan selain dari takwil yang ya diakui gitu, atau tidak mentakwilkan semaunya sendiri. Nah ini ya, tidak mentakwilkan Al-Quran itu semaunya sendiri, tidak mentafsirkan Al-Quran dengan tafsir semaunya sendiri. Nah, kita ini termasuk menafsirkan, membaca tafsir yang tafsir bil maksur, tafsir dan tafsir yang memiliki reputasi terbaik
di dalam dunia Islam, ya. Tafsir Ibnu Katsir, ya. Jadi bukan dari saya, bukan. Makanya dari awal kita katakan membaca tafsir Ibnu Katsir, ya. Wa qala Suddi an Abi Malik, Suddi berkata dari Abi Malik dan Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, fi hadhil ayah, tentang ayat ini, yuhilluna halalahu wa yuharrimuna haramahu wa la yuharrifunahu amma wadi'ih. Sama dengan yang di atas, ya. Kalau Allah sudah menghalalkan, jangan diharamkan. Kalau Allah mengharamkan, jangan dihalalkan. Itu termasuk orang yang seperti itu, yatlunahu haqqa tilawati, di bawah petunjuk Al-Qur'an. Nah, Bapak sekalian, ulaika yu'minuna bih, mereka itu adalah orang-orang yang mengimaninya, ya. Ini merupakan khobar dari alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatih, termasuk orang-orang yang beriman manakala tadi itu mereka membaca Al-Quran, menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman, ya. Ya. Akan tetapi di ujung ayat itu, wa may yakfur bihi faulaika humul khasirun, barang siapa yang ingkar bihi, kepadanya, kepada Al-Quran itu, maka mereka tuh pasti termasuk orang-orang yang rugi. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari ini dipertegas lagi, ini sudah oleh surah Al-Baqarah ayat 120 dan 121. Ini semakin mengingatkan kita, mari manfaatkan sisa umur kita untuk semakin dekat dengan Allah, ya. Melalui apa? Dengan mengkaji Quran, mengkaji sunnah Rasulnya, Rasulullah Muhammad SAW. Insya Allah kita semakin dekat kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah, misalnya, kan ada nih banyak gitu. Mari kita takwa kepada Allah, mari kita dekat kepada Allah. Caranya bagaimana? Nah, ini kadang repot, ya. Pergilah kamu ke Jakarta, tidak ditunjukin jalannya, ya nggak bisa lah, ya. Tapi pergilah ke Jakarta, bisa naik pesawat, bisa naik bus. Kalau bus ini jurusan ini, sampai. Sama dengan ini, takwalah kepada Allah itu perlu dikasih ini apa? Dikasih indikasi-indikasi, sign, tanda. Nah, kita supaya dekat dan takwa kepada Allah, apa yang harus kita lakukan? Masuk melalui jalan, yaitu Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk hidup. Nanti baca juga sunnah, semakin menguatkan itu. Sunnah itu ya hadis-hadis, sejarah Nabi, semakin menguatkan itu. Insya Allah kita sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillah, mudah-mudahan kita semua, kita khususnya saya dan kita semua ini tergolong hamba Allah yang seperti itu, umat yang seperti itu, terhindar dari umat yang tercerabut dari pedomannya. Mudah-mudahan kita tetap di dalam lingkup Al-Quran, cahaya Al-Quran itu, lingkup sinyal sunnah Nabi itu, sehingga kita tergolong orang nanti yang dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau sudah dekat Bapak Ibu sekalian, insya Allah lah, gak ada yang perlu dikhawatirkan, baik kehidupan dunia maupun kehidupan di alam barzah maupun kehidupan di akhirat, ya. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Bapak Ibu sekalian, kiranya ini yang bisa disampaikan. Sekali lagi kita memohon kepada Allah agar apa yang telah diberikan Allah pagi ini bisa lekat di dalam hati dan pikiran kita, sehingga kita bisa mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي
ثم الصحابة فعسى دعوى مجابا.